two, three. One, two, three. Let's go.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Pejuang Recehan Official. Oke teman-teman, saya udah lama nih gak berbagi pengalaman lagi bersama teman-teman semua. Ya, karena kesibukan sehari-hari, jadi gak sempet ya. Dan kita juga gak bisa mikir apa yang harus saya berikan kepada teman-teman semua tentang pengalaman saya. Intinya saya bikin satu konten ataupun video inginnya bermanfaat sekali untuk semua teman-teman yang pemula ataupun yang sudah berjualan tapi belum pengalaman. Oke teman-teman, gimana kabarnya nih? Sehat-sehat saja kan? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan selalu diberikan kesuksesan, rezeki dan banyak berkah dan manfaat. Memiliki sebuah perusahaan itu merupakan suatu impian setiap orang yang ingin mempunyai penghasilan yang cukup lumayan besar, ataupun intinya mempunyai penghasilan lah. Dan kadang-kadang teman-teman juga bingung. Jangankan teman-teman, awal mula saya pun di sini merasa bingung karena nggak punya pengalaman. Bagaimana sih kita caranya memulai usaha itu? Entah usaha apalah istilahnya. Yang penting intinya teman-teman gini, ketika kita mau menjalankan usaha, satu, kita harus tahu dulu apa yang mau kita kerjakan ini, apa yang mau kita jalankan usaha ini. Jadi intinya kita harus paham dulu. Nah, setelah kita paham dulu, baru kita memulai usahanya. Seperti gitu teman-teman, itu secara pengalaman ya. Oke teman-teman, bagaimana caranya kita memulai usaha? Usaha apa aja ya? Yang penting kita paham dulu apa yang mau kita jalankan dalam masalah usaha. Jadi cara kita memulai usaha itu, intinya yang harus kita siapkan itu mental teman-teman. Kok mental gitu ya? Ya memang mental itu seolah-olah wajib gitu bagi kita kalau kita mau memulai usaha. Karena apa? Karena ketika kita sudah terjun ke dalam usaha, entah itu usaha jualan bakso, jualan somai, ataupun jualan yang lainnya lah ya, jualan sembako, intinya jualan sembako ya, karena memang yang dibahas itu jualan sembako. Jadi mental ini yang bakal kita bisa menuju kesuksesan dalam masalah usaha. Seperti gitu teman-teman. Kenapa harus mental? Karena ketika kita jualan, kita banyak sekali menghadapi orang-orang yang berbeda sifatnya, karakter, dan lain-lain lah ya. Jadi disitulah kita harus menyiapkan mental kita ketika kita mau memulai usaha. Karena kalau kita mentalnya cepet ngedon, ya mungkin bagaimana kita mau mengembangkan usaha ini. Sedangkan kita mendengarkan omongan-omongan dari pelanggan, yang dari konsumen yang beli ke kita, kadang-kadang ada yang menyenangkan, kadang-kadang ada yang sedikit menyakitkan. Kalau kita nggak kuat mental, ya mungkin di situ kita akan ngedown duluan teman-teman. Dan bagaimana kita belum berkembang usaha, sedangkan secara mental pun kita belum siap.
Seperti gitu kan teman-teman, mental yang utama. Terus mental itu ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang penting, intinya orang-orang yang penting itu kayak semacam supplier, sales, distributor. Nah di situ kita harus benar-benar istilahnya menyiapkan mental kita dan sedikit pengetahuan tentang jualan. Yang lebih bagus lagi, kita banyak bertanya ketika kita mau memulai usaha. Oke ya teman-teman, mental. Jadi yang pertama, siapkan mental ketika kita mau memulai usaha. Yang kedua, siapkan modal. Modal lagi deh. Nah, emang kita harus menyiapkan modal kalau usaha. Kalau kita nggak ada modal, kita mau usaha apa? Kan gitu ya teman-teman ya. Modal yang cukup. Nah terus, yang mau kita jalankan ini usaha apa? Kalau misalkan yang mau kita jalankan usaha sembako. Usaha sembako yang sejenis apa? Maksudnya gini teman-teman. Sembako itu kan ada yang retail itu bahasa keren lah ya. Kalau bahasa kita itu ngecer. Jadi jualannya itu piece per piece, satuan kayak gitulah. Ada yang grosir, ada juga yang distributor, ada juga yang menengahnya, semi grosir. Kalau semi grosir itu setengah bisa ngecer, bisa grosir. Cuman levelnya beda sama grosiran. Kalau grosiran itu ya levelnya level cukup lumayan besar. Intinya dia jual kartonan dan harganya pun relatif lebih rendah dibandingkan yang semi grosir. Itu pun tergantung daya belanjanya, kuota belanjanya. Tapi intinya yang namanya grosir itu udah pasti modalnya kuat sekali teman-teman. Kenapa kita harus punya modal yang cukup, yang kuat? Dari modal itulah kita bisa menentukan harga modal dan kita bisa menetapkan harga jual. Jadi intinya dari modal yang cukup itulah maka menentukan harga modal dan menetapkan harga jual itu akan terbukti. Jadi intinya gini teman-teman, kalau kita modalnya cukup, maka kuota belanja kita mungkin banyak. Intinya sesuai kebutuhan lah ya, sesuai kebutuhan di toko. Kalau kita modalnya kurang cukup ataupun minim, maka kuota belanja kita pun makin sedikit. Nah jadi dari kuota belanja inilah nanti akan bisa memperbandingkan penentuan harga modal. Belanja 10 karton sama belanja 1 karton beda dong ya. Mungkin teman-teman udah tahu. Beda seperti kayak gitu teman-teman. Belanja 1 renceng kopi sama belanja 1 piece kopi. Kayak gitulah. Jadi dari modal yang cukup itulah teman-teman, maka kita bisa menentukan harga modal kita. Intinya menentukan tuh gini teman-teman. Menentukan harga murah dan menentukan harga mahal. Kalau kita belanja 1 renceng, pastinya lebih murah daripada kita belanja 1 piece. Kayak gitu. Nah, utamakan modal yang cukup. Kalau mau dibahas tentang masalah modal ini sangat luas sekali kalau kita bahas ya. Karena apa teman-teman? Kalau berbicara masalah modal, dari modal inilah kita bisa mengembangkan usaha kita. Dari modal inilah kita bisa bersaing usaha dengan toko-toko lainnya. Maka modal itulah yang paling utama. Itu secara pengalaman saya pribadi teman-teman. Kalau kita kurang modal, bagaimana kita mau bisa mengembangkan usaha kita? Kalau kita kurang modal, bagaimana kita mau bisa bersaing
usaha kita sama toko-toko lain, maka yang paling utama kalau teman-teman mau memulai usaha, kuatkan dulu modalnya, baru kerjakan usaha, laksanakan usaha. Seperti gitu teman-teman. Kalau misalkan kita masih minim-minim, bisa aja kita berkembang. Cuman perkembangan kita usaha itu maka akan lambat, teman-teman. Karena yang namanya kita memulai buka usaha, apalagi kita baru mulai ya, susah. Nggak bisa kita bersaing dalam masalah harga. Maka secara kita mau mengembangkan usaha pun juga susah, teman-teman. Karena memang kita punya modal yang minim dan kita tidak bisa bersaing usaha. Seperti gitu teman-teman. Makanya dari modal yang cukup inilah yang bisa mengembangkan usaha kita dan bisa bersaing usaha kita. Itu poin yang kedua. Memulai usaha itu mental sama modal. Oke, kita udah beres ya. Pertama mental, yang kedua modal yang cukup. Oke, sekarang yang ketiga teman-teman. Yang ketiga, wajib kita kenal dengan supplier dan mengenali supplier. Kenapa kita harus kenal supplier? Karena dari situlah kita bisa mendapatkan produk. Dari situlah kita bisa menjual produk dari supplier. Kalau kita nggak kenal supplier, mau apa yang mau kita dapat? Kan gitu. Intinya supplier itu gini teman-teman. Dibilang supplier itu dia yang mempunyai produk kayak semacam agen, grosiran, kayak sales-sales perusahaan, itu dibilangnya supplier. Itu merupakan bahasa keren lah ya. Kalau jadi yang dari awal yang saya bahas nih, yang apa? Kita tujuannya mau apa nih? Mau retail, ecer, apa mau grosir? Kalau kita mau grosiran, yang dibutuhkan sama kita itu berarti sales, supplier, distributor, itu yang dibutuhkan kita. Kalau kita mau buka usaha grosiran, intinya kita butuhnya tuh distributor yang besar-besar lah ya. Karena dari distributor ini, dari sales distributor ini, kita bisa mendapatkan harga yang murah dan program biasanya kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan kita tujuannya usahanya mau ecer, berarti yang kita butuhkan itu nggak banyak teman-teman. Yang dibutuhkan itu hanya sekedar ya grosiran kayak agen kayak gitulah ya. Kalau kita mau ecer, tapi kalau kita mau buka grosiran, maka yang dibutuhkan kita itu banyak sekali dan kita harus benar-benar banyak kenalan sama supplier itu. Setiap perusahaan-perusahaan besar kita wajib mencarinya, karena dari supplier inilah kita bisa mendapatkan produk-produk yang bagus. Karena semacam PT Indomarko itu suppliernya ada, Sayap Mas Utama itu suppliernya ada, Caplang, terus Johnson, banyak lah ya, banyak sekali. Jadi kita harus benar-benar mengenali supplier. Pastinya kita kalau mau agen, mau grosiran, kita minimal kita bisa menghadapi orang-orang seperti kayak gitu teman-teman. Sedikit banyaknya kita juga harus tahu tentang masalah produk, karena produk ini ada yang produk yang memang susah dijualnya, ada yang produk yang gampang dijualnya. Intinya ada yang produk brand, ada yang produk yang biasa-biasa saja. Jadi kita harus teliti dalam masalah belanja. Mau kita jualan eceran ataupun mau kita grosiran, tetap kita harus teliti dalam masalah harga belanja. Karena kalau produknya kurang jalan, ya kita ruginya bukan rugi dalam masalah penjualan, tapi ruginya rugi di waktu. Jadi harusnya dalam jangka waktu 2 minggu kita bisa menjual produk ini, dan produk ini molor nggak bisa dijual, di situ aja ruginya teman-teman. Jadi modal kita ngendap di satu barang. Oke ya, supplier itu yang ketiga teman-teman. Yang keempat, tempat bangunan yang strategis. Yang disebut tempat bangunan yang strategis itu gini teman-teman. Pertama,
intinya itu toko ataupun warung, yang paling diutamakan itu tempat parkir. Buat yang penting parkir lah ya, ada buat motor. Ini di pinggir jalan teman-teman. Terus akses jalannya itu hidup. Intinya hidup tuh gini, mobil bisa masuk, apalagi motor gitu kan. Mobil-mobil gede, misalkan intinya mobil engkel kayak gitulah ya, mobil yang gede bisa masuk lah istilahnya, mobil-mobil muatan. Jadi kenapa kita harus posisi di akses yang istilahnya hidup? Ketika kita mulai buka usaha di situ di pinggir jalan, maka dengan secara otomatis banyak supplier yang lewat, si sales ini yang lewat teman-teman. Kemungkinan dia bisa mampir ke toko kita, oh dia sering lewat sini misalkan, dulu nggak ada, sekarang ada, makanya mungkin dia akan mampir menawarkan produk kepada kita. Nah keuntungannya kita mempunyai toko di pinggir jalan itu seperti gitu teman-teman. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan yang kita dapat, dan banyak sekali supplier yang pastinya masuk ke toko kita. Beda halnya kita jualan di gang, paling yang masuk itu pemotor kayak tukang kerupuk ataupun yang kalau sales sih intinya jarang, terkecuali sales motoris ya, karena memang dia berkendara di motor dan dia bawa produk. Beda halnya sama sales yang disebut sales TO. Si sales TO ini teman-teman, dia bawa gambar produk yang dia punya. Biasanya begitu. Dia mengenalkan produk kepada kita. Nih saya dari sales PT Anu, punya produk Anu dan saya mau menawarkan. Kalau misalkan berbelanjanya produk, kalau misalkan belanja sekian dapat potongan sekian, dan saya ini punya produknya ini yang paling brand ini. Jadi seperti kayak gitu teman-teman. Kita itu buka toko di tempat yang strategis, karena sebenarnya sih gini teman-teman, nggak dijamin juga kita punya toko misalkan kontrak ataupun punya sendiri di jalan yang sangat aktif sekali mobilnya, motor semua rame. Dan itu nggak ngejamin juga kita jualan bisa rame. Cuman intinya di situ kita ada kesempatan untuk banyak sekali kesempatan di situ kita mendapatkan supplier yang mau memberikan produk kepada kita, menjual produk kepada kita teman-teman. Jadi masalah tempat ini sebenarnya sih dibilang apa ya, untung-untungan lah ya, hoki-hokian. Meskipun kita ada di tempat yang strategis, belum tentu kita jualan juga rame. Tapi kadang-kadang kita posisi ada di tempat yang terpencil, tapi akses mobil bisa masuk, tapi jualan kita rame. Nah makanya di situ kita harus benar-benar bisa mencari lokasi. Contohnya misalkan di depan perumahan, kan suka ada ruko-ruko tuh. Nah itu merupakan tempat yang cukup lumayan strategis teman-teman. Terus kayak semacam di dekat-dekat sekolahan, tapi akses itu masuk mobil dan motor aktif lah istilahnya. Itu pun juga merupakan tempat yang sangat strategis sekali teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman. Saran dari saya buat teman-teman, cara kita mau memulai usaha itu berarti dari saya tuh ada 4 cara ya. Mental yang kuat, modal yang kuat, mengenali supplier, terus satu lagi mencari tempat yang strategis. Mungkin dari saya cukup segitu aja teman-teman, untuk berbagi pengalamannya di hari ini. Semoga
ada manfaatnya ya buat teman-teman yang mau menjalankan usaha ataupun niat dan rencana mau menjalankan usaha. Pesan dari saya yang sudah dijelaskan tadi, mental dan modal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah mendukung Pejuang Recehan Official dan sudah mensubscribe-nya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, disukseskan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, manfaat dan berkah, dipanjangkan umurnya. Pokoknya doa terbaik lah. Bagi teman-teman semua yang belum mensubscribe channel Pejuang Recehan Official ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan disukseskan dalam segala hal dan panjang umurnya. Salam satu perjuangan dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.